Ya, flu babi mendadak jadi perbincangan usai peneliti dari China dan juga WHO memprediksi peluang flu babi ini menjadi pandemi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami kelompok 3 yang mana terdiri dari saya sendiri, Hania Dila Karsyam dengan NIM 2015 10-10-2021. Rekan saya bernama Alfian Farid Nurul Huda dengan NIM 2015 10-10-2042. Dan juga saya mempunyai rekan satu lagi yang bernama Bayu Erlangga Putra dengan NIM 2015 10-10-2052. Nah, di kelompok 3 ini kami akan membahas mengenai virus H1N1 atau yang biasanya disebut dengan penyakit flu babi. Jadi, yang mana dirangkum dari Mayo Clinic and Headline, flu babi ini disebabkan oleh virus influenza H1N1 dan akan infeksi sel-sel yang melapisi hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Nah, virus H1N1 ini merupakan singkatan dari dua antigen utama virus, yaitu hemagglutinins tipe 1 dan neuraminidase tipe 1. Nah, kemudian infeksi virus influenza H1N1 ini pertama kali ditemukan di Meksiko pada April 2009 dan terus ditemukan pada berbagai negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, pada 2009, tepatnya pada bulan Juni, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan keadaan pandemi global dan berakhir pada Agustus 2010. Nah, virus influenza H1N1 ini dapat menular dengan cepat dan lebih mudah. Nah, flu babi ini pada babi dapat meliputi demam, depresi, batuk, batuknya ini menggonggong, kemudian lendir keluar dari hidung atau mata, bersin, kesulitan bernapas, mata merah atau peradangan, dan juga makannya itu dimuntahkan. Namun beberapa babi yang terinfeksi influenza H1N1 ini mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda sakit sama sekali, namun terinfeksi virus H1N1 ini. Flu babi itu juga disebabkan oleh virus H1N1. Penularan penyakit ini melalui kontak langsung dari manusia ke manusia yang dapat terjadi melalui batuk, bersin, atau melalui benda yang pernah disentuh oleh penderita. Kerentanan seorang untuk mengalami infeksi tergantung dari status imunitas dan lama kontak dengan penderita flu babi. Masa inkubasi dari flu ini adalah 3-5 hari. Diagnosis flu babi. Diagnosis penyakit flu babi dapat ditentukan dengan memperhatikan gejala pasien berupa demam, cepat lelah, nyeri otot, batuk dan sesak. Pemeriksaan fisik dapat menunjukkan adanya demam dan pernapasan yang cepat. Untuk mendiagnosis influenza secara pasti, pemeriksaan laboratorium dari hapusan tenggorokan untuk melihat apakah terdapat virus influenza dapat dilakukan. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai cara pengobatan virus H1N1 atau flu babi. Untuk cara pengobatannya memiliki penanganan yang berbeda-beda, tergantung dari gejala yang dialami dan tingkat keparahan pada kondisi penderita. Untuk gejala ringan dapat dilakukan di rumah dengan cara beristirahat dengan cukup, minum banyak air putih untuk menghindari dehidrasi, kemudian mengonsumsi yang bisa meredakan demam atau nyeri. Biasanya minum obat seperti ibuprofen dan paracetamol. Untuk gejala yang cukup parah, cara pengobatannya dilakukan di rumah sakit, terutama jika penderita memiliki risiko tinggi untuk mengalami komplikasi. Dokter biasanya akan memberikan obat antivirus seperti oseltamivir, zanamivir, paramivir, dan zalosavir. Perlu diingat, dokter tidak akan memberikan antibiotik untuk mengobati flu. Hal ini karena antibiotik tidak memiliki efek untuk membunuh virus. Meskipun demikian, antibiotik dapat diberikan jika penderita mengalami infeksi bakteri yang terjadi bersamaan dengan flu. Selanjutnya yaitu cara pencegahan virus H1N1 atau flu babi. Yang pertama yaitu mendapatkan vaksin influenza. Vaksin influenza umumnya dianjurkan 1 kali dalam setahun. Vaksin ini akan membantu dalam membangun pertahanan tubuh terhadap virus H1N1. Selain vaksin, ada juga beberapa cara yang bisa diterapkan untuk mencegah penularan flu.
Yang pertama yaitu rutin mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, kemudian tetap tinggal di rumah jika sedang sakit, gunakan masker saat batuk atau pilek. Yang keempat, tutup mulut dan hidung dengan tisu ketika bersin, kemudian hindari kontak langsung dengan penderita flu babi.